Tes karakteristik pribadi, aspek sosial budaya nomor 66. Banyak pegawai instansi pemerintah di Indonesia sekarang ini yang melakukan tindakan korupsi. Padahal dengan korupsi yang telah dilakukan dapat merugikan instansi pemerintahan tempatnya bekerja, serta merugikan diri sendiri dan keluarganya. Tetapi tindakan korupsi tetap saja banyak yang melakukannya karena tergiur akan keuntungan dari tindakan tersebut. Bagi Anda, tindakan korupsi itu adalah sesuai dengan situasi soal yang paling tepat itu adalah opsi B. Haram hukumnya karena sama saja mengambil yang bukan haknya dan dapat dikatakan sebagai pencuri sehingga berkonsekuensinya tidak hanya di dunia, tapi nanti juga di akhirat. Opsi B itu lebih tepat karena dengan menganggap perbuatan korupsi sebagai perbuatan haram itu menunjukkan kita memiliki prinsip untuk tidak akan melakukannya. Nah, opsi B ini juga menunjukkan indikator sosial budaya, yaitu kesadaran akan hukum, bahwa perilaku korupsi itu bertentangan dengan hukum negara dan juga bertentangan dengan nilai agama, yaitu mencuri dan juga merugikan orang banyak. Opsi A lebih rendah nilainya, yaitu 3, karena di situ bukan karena kita punya prinsip bahwa perilaku korupsi itu adalah tindakan yang baik, tapi di opsi A itu lebih ke arah tidak ingin menambah masalah lebih jauh atau lebih banyak lagi untuk merusak bangsa. Opsi J juga kurang tepat, itu poinnya 1, karena di situ kita memiliki prinsip diri, namun prinsipnya bukan korupsi sebagai perbuatan yang tidak baik, tapi prinsip bahwa kita tidak ingin membuat masalah yang berkaitan dengan hukum, jadi itu kurang tepat. Opsi D juga kurang tepat, itu poinnya 4, karena di situ kurang tepatnya bisa diperhatikan jika pernah melakukannya 1 kali. Jadi di situ dia berandai-andai kalau dia suatu saat akan melakukannya. Namun karena jika di sini prinsipnya dia dapat merugikan diri sendiri dan banyak pihak, dan jika mengulanginya 1 kali ada kemungkinan untuk mengulanginya lagi. Nah, di situ jadi dia menghindari kemungkinan yang akan terjadi untuk mengulangi perbuatan korupsi tersebut. Jadi itu kurang tepat. Untuk opsi E juga kurang tepat karena di situ kita lebih menunjukkan bahwa kita itu takut terhadap konsekuensi perbuatan dari korupsi tersebut, bukan karena menganggap bahwa korupsi itu perbuatan yang tidak baik. Jadi kesimpulannya yang menunjukkan aspek sosial budaya itu adalah yang B tadi, karena dengan memiliki prinsip dari diri sendiri itu akan mencegah kita melakukan perbuatan korupsi. Nomor 67. Di Indonesia dirasa masih kurang budaya tertib dalam mengantre karena banyak kejadian orang yang memotong dalam sebuah antrean yang ada. Jika Anda melihat langsung ada seseorang memotong antrean yang berada di barisan Anda, maka yang akan dilakukan adalah kita lihat opsi A, ingin menegur orang tersebut tetapi sungkan untuk menegur orang asing di muka publik. Yang A ini dia kurang tepat. Di sini poinnya 1, karena di sini kita membiarkan orang tersebut memotong antrean yang tentunya akan membuat antrean orang yang lain itu jadi terhambat. Nah, di situ berarti kita membiarkan suatu ketidakadilan terjadi. Lalu lanjut ke opsi B, langsung menegurnya dengan keras karena jika dibiarkan Anda harus mengantre lebih lama lagi. Ini juga kurang tepat ya, karena di sini bisa dilihat langsung menegurnya dengan keras. Di situ seharusnya kita masih bersikap sopan karena kita juga harus menunjukkan salah satu aspek sosial budaya, yaitu bersikap ramah dan sopan ke semua orang. Jadi di sini kurang tepat karena di sini menegurnya dengan keras. Lalu opsi C, memberitahu orang di sekitar Anda mengenai hal itu sehingga dapat menegurnya secara bersama-sama. Opsi C ini juga kurang tepat, poinnya 2 di sini karena kita tidak bertindak sendiri. Sedangkan dalam aspek sosial budaya ini yang ditunjukkan adalah sikap kita terhadap suatu tindakan. Jadi kita itu melakukan tindakan sendiri tanpa ikut atau merepotkan orang lain. Lalu poin D,
akan menegur orang tersebut karena perbuatannya bukan hal yang semestinya dilakukan di muka publik. Itu juga kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah yang opsi E, itu poinnya 5, menegur orang tersebut sehingga dirinya sadar akan budaya tertib dalam mengantre. Nah, jadi di situ opsi E itu dia paling tepat karena menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar dengan adanya budaya tertib antre. Jadi yang tepat adalah dengan mengingatkan kepada orang yang memotong antrean tersebut dengan sopan. Dan di situ juga mengingatkan tentang pentingnya budaya tertib antre di masyarakat. Nomor 68, Dino merupakan orang yang rajin menabung. Setiap bulan ia akan menyisihkan gajinya untuk ditabung di bank. Bahkan jika ia mendapatkan uang tambahan atau bonus juga akan ditabungnya. Suatu ketika bank tempat Dino menabung mengadakan undian berhadiah, dan karena Dino nasabah tetap bank tersebut, maka secara otomatis ia mengikuti undian tersebut. Ternyata Dino memenangkan hadiah kedua dari undian tersebut, yaitu berupa uang sebesar 250 juta rupiah. Jika Anda sebagai Dino, yang akan Anda lakukan terhadap uang hadiah tersebut adalah untuk opsi A, akan membelikan sebuah rumah untuk kedua orang tua karena ingin membuat mereka bangga dan bahagia dapat ikut serta menikmati hadiah undian tersebut. Nah, itu kurang tepat di situ karena untuk kepentingan pribadi. Lalu untuk opsi B itu juga kurang tepat karena di situ juga berkaitan dengan kepentingan pribadi atau konsumsi pribadi, yaitu akan membeli mobil sehingga uang tersebut menghasilkan suatu benda yang dan tidak habis karena untuk membeli barang-barang yang kurang dibutuhkan. Itu untuk opsi B itu nilainya 1. Lalu opsi C akan berencana untuk membuka sebuah tempat usaha sehingga uang yang didapatkan akan berguna. Nah, untuk opsi C ini dia yang paling tinggi poinnya yaitu 5. Karena di sini opsi C itu tepat karena dengan membuka tempat usaha berarti dapat memanfaatkan atau mengelola uang tersebut dengan baik karena dapat menghasilkan materi yang lebih banyak. Hal tersebut mencerminkan bahwa kita orang yang memiliki kreativitas dan inovasi, serta juga termasuk dalam aspek sosial budaya karena nantinya jika usaha tersebut menjadi besar, akan membantu orang lain juga dengan cara menciptakan peluang kerja. Nah, jadi opsi C itu yang paling tepat karena di situ kita juga memiliki kepedulian untuk orang lain. Jadi di situ uangnya bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga orang lain di kemudian hari dengan menggunakan uang tersebut untuk membuka usaha. Opsi D, memilih untuk keluar dari pekerjaan dan berbekal uang hadiah tersebut akan membuka suatu usaha yang langsung besar sehingga akan menarik banyak pelanggan. Untuk opsi D ini dia kurang tepat karena di sini memilih untuk keluar dari pekerjaan dan langsung membuka usaha yang langsung besar. Jadi di sini membuka usahanya itu dia langsung dengan sikap terburu-buru. Nah, jika kita melakukan atau mengambil keputusan dalam keadaan yang terburu-buru tanpa ada perencanaan, itu hasilnya itu nanti akan kurang maksimal karena kita tidak mengetahui apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Untuk opsi E, karena sebagai orang yang gemar menabung, maka uang hadiah tersebut akan ditabung saja. Nah, itu dia kurang tepat ya, karena di situ kita tidak bisa memanfaatkan uang tersebut atau hanya menyimpannya untuk diri sendiri. Nah, itu opsi A itu poinnya 2. Nomor 69, Anda baru saja ditugaskan untuk bekerja sama dengan tim kerja baru. Ternyata semua anggota tim kerja tersebut memiliki gaya hidup hedonisme. Bahkan jika salah satu anggota membeli barang baru, maka anggota lainnya juga membeli barang yang sama atau lebih mahal lagi. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Kita lihat opsi A, berusaha untuk tetap bekerja sama dalam pekerjaan tetapi memilih menyendiri dalam pergaulannya. Nah, opsi A ini dia kurang tepat ya, karena di situ kita lebih ke arah untuk menghindari pergaulan tersebut. Nah, itu poinnya yang A itu 2.
Lalu opsi B mengatakan secara langsung kepada semua orang atau semua anggota tim bahwa gaya hidup mereka tidak baik. Nah, yang opsi B ini dia kurang tepat karena jika langsung menegur tanpa kita tahu atau menjalin hubungan kerja yang baik antara anggota, itu akan menyinggung perasaan mereka dan juga hal tersebut akan mempengaruhi hubungan kita dalam bekerja dengan anggota tim yang lain. Jadi yang B itu kurang tepat. Lalu opsi C, bekerja sama dengan mereka dan jika sudah semakin dekat akan menasehati gaya hidup mereka yang perlu diubah. Nah, opsi C ini dia poinnya yang paling tinggi karena di situ bekerja sama dengan mereka dan jika sudah semakin dekat akan menasehati gaya hidup. Jadi maksudnya di sini adalah kita berusaha untuk beradaptasi atau mengenal lingkungan kerja terlebih dahulu karena di sini sesuai situasi dalam soal itu kita merupakan karyawan baru yang tergabung dalam tim tersebut. Nah, jika hubungan dengan rekan kerja sudah terjalin dengan baik, itu akan lebih memudahkan kita untuk menegur rekan kerja tersebut karena mereka juga akan lebih terbuka dengan nasihat kita untuk supaya mereka bisa mengubah gaya hidup hedonisme mereka. Jadi opsi C yang paling tepat. Lalu opsi D, karena sebagai anggota baru akan beradaptasi dengan mengikuti budaya dalam tim kerja tersebut. Nah, tentu saja yang D ini kurang tepat ya, karena gaya hidup hedonisme sendiri adalah gaya hidup yang kurang baik dengan menghambur-hamburkan uang. Jadi di situ di D itu kita tidak menunjukkan sikap untuk teguh terhadap prinsip kita untuk tidak mengikuti gaya hidup yang tidak baik. Untuk opsi D itu nilainya 1, lalu opsi E berusaha untuk bekerja sama dengan mereka tetapi ada rasa tidak nyaman akibat budaya tim kerja. Nah, yang di E itu juga kurang tepat karena di situ kondisi kita bekerja itu dengan rasa tidak nyaman. Nah, rasa tidak nyaman kita dalam bekerja itu kan juga akan berpengaruh kepada hubungan kita dengan rekan kerja tersebut. Nomor 70, dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal serta sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang merupakan seorang karyawan perusahaan dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas adalah, mari kita lihat opsinya. Opsi A, mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Nah, di sini kurang tepat karena di sini kita hanya berusaha mencari tahu sejarah perusahaannya saja tanpa mengetahui lebih jauh tentang bagaimana misalnya prosedur-prosedur dalam aplikasi pinjaman online itu. Nah, untuk opsi A itu dia nilainya 2. Lalu opsi B, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman. Nah, untuk opsi B ini dia yang paling tepat karena permasalahannya jika kita berada di posisi teman kita yang memiliki kesulitan tadi. Nah, alangkah yang tepat itu adalah yang opsi B dengan mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman. Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat mengendalikan diri dengan bersikap dewasa dan mampu mengantisipasi sebuah kejadian yang tidak diinginkan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi di situ kita bisa bijak dalam menghadapi suatu kondisi dengan tidak terburu-buru untuk menganggap bahwa pinjaman online itu adalah satu-satunya jalan tanpa memperhatikan atau memperhatikan konsekuensi yang ada di depannya jika kita tidak mengetahui lebih lanjut. Misalnya kita akan mencari tahu bahwa aplikasi tersebut ilegal atau legal. Nah, dengan kita memilih aplikasi online yang sesuai, itu juga akan menghindarkan kita dari permasalahan di kemudian hari.
Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang B. Untuk opsi C, berusaha tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan saat melakukan pembayaran nanti. Nah, itu kurang tepat ya, karena di sini aplikasi pinjaman online tersebut itu hadir untuk membantu kita untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Jadi di sini yang C itu kurang tepat. Lalu yang D, tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam keadaan kondisi terdesak sekalipun. Nah, itu sama kayak opsi C. Lalu opsi E, menasihati teman-teman agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih mudah. Nah, di sini kita menasehati teman itu sikap yang baik, tapi di situ kita menasehatinya karena kita sudah menganggap aplikasi online itu adalah aplikasi yang tidak baik. Nah, jadi lebih tepat itu menasihati teman berhati-hati, tapi kita sudah lebih tahu dulu kegunaan atau fungsi pinjaman online dengan baik. Nomor 71, terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat terutama aparatur sipil negara untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang aparatur sipil negara yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah, nah, bisa digarisbawahi ya di situ sesuai dengan situasi dalam soal, kontribusi kita sebagai aparatur sipil negara yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Jadi pilihlah jawaban sesuai kondisi tersebut. Kalau opsi A bisa dilihat mematikan peralatan listrik yang tidak penting. Nah, itu kurang tepat ya, karena di situ mematikan peralatan listrik yang tidak penting itu bisa dilakukan semua orang, tidak cuma seorang aparatur sipil negara yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Nah, jadi jawaban yang A itu kurang tepat. Jawaban yang A sendiri poinnya itu adalah 4. Opsi B, menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau, itu juga kurang tepat karena di situ juga bisa dilakukan berbagai instansi gitu. Jadi kurang tepat ya. Kalau yang B itu poinnya dia 3. Lalu poin C, membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu juga kurang tepat ya dengan situasi soal yang dijabarkan. Bisa diperhatikan sekali lagi sebagai seorang aparatur sipil negara yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Nah, jadi yang C itu kurang tepat. Untuk opsi C sendiri itu poinnya 2. Lalu lanjut opsi D, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Nah, untuk yang opsi D ini yang paling tepat karena sesuai dengan situasi yang dijabarkan di soal tadi. Sebagai seorang aparatur sipil negara yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Nah, di situ yang paling tepat karena berhubungan dengan aktivitas kita berangkat dan pulang ke kantor atau dari kantor. Nah, jadi yang paling tepat untuk mendukung ajakan dari pemerintah tadi adalah menggunakan transportasi umum baik untuk pulang ataupun pergi dari bekerja. Jadi untuk mengurangi polusi juga yang bisa mengakibatkan efek gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global. Lalu opsi E, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu juga kurang tepat ya, karena di situ setiap pihak maupun dia bukan aparat sipil negara juga harus wajib membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu juga opsi E juga kurang tepat karena tidak berhubungan dengan situasi yang ada di soal tadi. Itu kalau jawaban yang E, poinnya 1. Nomor 72, pada saat istirahat kantor, Anda dan teman-teman pergi makan siang ke warung mie ayam yang letaknya tidak jauh dari kantor. Di warung tersebut Anda memesan 1 teh tawar, 2 es teh, 1 es teh lemon, 1 es jeruk, dan 5 mie ayam. Pada saat pesanan datang yang seharusnya es teh lemon, si penjual membuatkan teh lemon hangat, padahal teman Anda tidak suka minuman hangat. Apakah yang akan Anda lakukan? Untuk opsi A,
meminta si penjual untuk mengganti minuman tersebut sesuai dengan pesanan Anda dan memberitahunya agar lebih teliti dalam membuatkan pesanan agar pembeli tidak kecewa. Untuk yang opsi A ini dia kurang tepat ya, karena di situ kita meminta si penjual untuk mengganti minuman. Jadi di situ tindakan tersebut terkesan merepotkan si pegawai tadi. Jadi yang opsi A itu kurang tepat. Itu poinnya 1. Lalu opsi B, meminta es batu kepada penjual untuk diberikan kepada teman Anda supaya teh lemonnya menjadi es teh lemon. Nah, itu juga kurang tepat ya tadi, karena meminta atau membuat si pegawainya itu tadi melakukan hal tambahan atau tindakan tambahan, yaitu dengan memberikannya es batu lagi. Lalu opsi C, menawarkan kepada teman Anda untuk menukar teh lemon hangat tersebut dengan es teh Anda sehingga tidak perlu memesan minuman lagi. Nah, untuk opsi yang C ini dia kurang tepat ya, karena di situ si temannya itu kan mau es teh lemon hangat. Nah, jadi kalau kita bertukar menu itu semakin tidak sesuai dengan keinginan si teman tadi. Lalu lanjut ke opsi D, memberi es batu yang ada di dalam es teh Anda sehingga teh lemon hangat tersebut bisa menjadi es teh lemon. Nah, di sini opsi D itu dia yang paling tepat, karena di opsi D itu dia menunjukkan bahwa kita memiliki kreativitas serta tidak merepotkan orang lain. Nah, di situ letak aspek sosialnya tadi, atau segan untuk merepotkan orang lain. Jadi di situ yang paling tepat itu yang D. Jadi solusi untuk teh hangat teman tadi itu bisa teratasi tanpa membuat si pegawai itu mengambil es batu lagi atau merepotkan si pegawai tadi. Jadi yang D itu yang paling tepat, nilainya 5. Opsi E lanjut, memesan minuman lagi kepada si penjual dengan tetap menerima teh lemon hangat tersebut tanpa mempermasalahkan kekeliruan yang telah dilakukan si penjual. Nah, yang opsi E ini dia kurang tepat ya, di situ poinnya 2, karena di situ kita membuat teh lemon hangat itu mubazir karena tidak akan dikonsumsi. Nah, itu jadi buang-buang minuman juga namanya. Nomor 73, suatu hari ketika Anda berangkat kerja menuju kantor, dalam perjalanan Anda melihat seorang anak kecil menyeberang jalan di keramaian orang. Padahal Anda sudah terlambat 5 menit untuk hadir rapat di kantor. Apa yang akan Anda lakukan melihat anak kecil tersebut? Kita lihat opsinya. Yang A, membawanya ke tempat penitipan anak dan tidak terlambat, yang penting anak itu aman. Nah, yang A ini dia kurang tepat ya, karena di situ memang menunjukkan bahwa kita peduli dengan anak itu tadi. Nah, tapi di sini di sisi lain itu kita terlambat datang ke kantor, dan tentunya itu kan menunjukkan sikap kita yang tidak profesional terhadap perusahaan. Jadi jawaban yang A itu kurang tepat ya. Kalau jawaban A sendiri itu memiliki poin 3. Lalu lanjut, yang B, mengamankan anak kecil tersebut ke kantor Anda, berharap pimpinan mengizinkan dan memaafkan Anda. Nah, yang B ini juga kurang tepat ya, karena di situ membawa hal yang tidak berhubungan dengan kantor ke tempat kita bekerja. Nah, tentunya hal tersebut atau si anak kecil tadi jika kita bawa ke kantor itu akan mengganggu aktivitas kerja kita. Nah, jadi yang B itu kurang tepat. Kalau yang B itu poinnya 2. Opsi C, tidak terlambat ke kantor, yang penting membantunya menyeberang dan mengantarkannya ke kantor polisi terdekat itu prioritas dan manusiawi. Nah, di situ sikap kita kurang tepat ya, karena di situ kita jadi melupakan tanggung jawab kita terhadap kantor dengan memprioritaskan rasa kemanusiawi tersebut. Nah, jadi kurang tepat. Yang C itu poinnya 4. Lalu opsi D, membantunya menyeberang jalan kemudian langsung ke kantor karena sudah terlambat sekali. Nah, yang paling tepat ini jawabannya yang D ya, karena di situ
jawabannya menunjukkan aspek sosial budaya juga, yaitu tidak acuh terhadap kesulitan orang lain. Jadi di situ kita tetap berusaha membantu si anak kecil tadi untuk menyeberang jalan. Nah, yang membedakannya juga dengan jawaban yang lain dan membuat si jawaban D ini tepat adalah langsung ke kantor karena sudah sangat terlambat. Nah, jadi di situ ada bentuk aspek profesionalisme kita, yaitu dengan berusaha untuk segera ke kantor agar anggota yang sudah ada dalam rapat kantor itu tidak kecewa dengan keterlambatan kita. Jadi yang D itu yang poinnya paling tinggi. Opsi E meminta orang lain untuk membantu menyeberangkan anak kecil tersebut. Nah, opsi E itu tidak tepat ya, karena di situ kita meminta orang lain. Sedangkan dalam aspek sosial budaya ini yang harus kita tunjukkan itu adalah sikap kita sendiri dalam bermasyarakat. Maksudnya di sini bermasyarakat itu sikap kita jika melihat kesulitan orang lain. Nah, jadi di situ yang E kurang tepat karena di situ tidak menunjukkan tindakan kita dalam menyikapi situasi dalam soal. Untuk yang E poinnya itu yang paling rendah yaitu 1. Lanjut ke aspek jejaring kerja nomor 74. Tahun ini perusahaan tempat Anda bekerja berkembang dengan pesat sehingga dibutuhkan tambahan karyawan baru agar operasional di kantor dapat berjalan dengan baik dan lancar. Karyawan tersebut akan ditempatkan di unit kerja Anda, kemudian atasan Anda memberi tugas untuk mentraining karyawan baru tersebut. Cara yang paling efektif menurut Anda adalah, kita lihat opsi yang ada. Opsi A, memberikannya tugas-tugas secara rutin sehingga karyawan baru tersebut lekas mahir dalam bekerja. Nah, yang opsi A ini dia kurang tepat ya, karena di situ kita menginstruksikan si karyawan baru tersebut berkembang dengan usaha sendiri dengan cara mengerjakan tugas-tugas secara rutin. Nah, sedangkan di situ di situasi di kantornya itu kita diberi tanggung jawab untuk mentraining karyawan baru tersebut. Nah, jadi yang A itu kurang tepat. Kalau yang A itu poinnya 2. Lalu pilihan yang B, mendaftarkannya untuk mengikuti training sehingga pegawai cepat menguasai tugasnya. Nah, yang di B ini dia kurang tepat karena di situ kita menyuruhnya untuk mengikuti training yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan unit kerja kita tadi. Nah, di situ yang di B juga menunjukkan kalau kita mendaftarkannya ke training di luar, itu kita tidak menunjukkan sikap peduli terhadap perkembangan si karyawan tersebut. Nah, jadi yang B itu kurang tepat. Kalau yang B itu poinnya 4. Opsi C, sebagai atasan akan melatihnya sehingga mengetahui kemampuan dan perkembangannya dalam bekerja. Nah, yang opsi C ini dia yang paling tepat dengan poin tertinggi karena di situ menunjukkan bahwa kita memiliki kepedulian terhadap perkembangan dan kemajuan si pegawai baru itu tadi dengan cara mentrainingnya sendiri. Nah, jadi kan kalau kita mentraining sendiri, kita bisa memantau langsung perkembangan karyawan baru tersebut, apakah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di unit kerja kita nanti. Jadi, yang paling tepat yang C. Lalu opsi D, memberikannya buku petunjuk sehingga mudah dan tepat dalam menjalankan tugas. Nah, ini seperti opsi A tadi kurang tepat ya, karena di situ kita menyuruhnya untuk berkembang sendiri. Nah, itu bertentangan juga dengan situasi soal di mana kita mendapatkan arahan dari atasan untuk mentrainingnya sehingga sesuai dengan kompetensi unit kerja nanti. Nah, jadi dengan hanya dengan menunjukkan atau memberinya buku-buku itu kurang tepat karena si karyawan itu juga tidak akan tahu bagaimana cara bekerja dengan baik gitu. Kalau jika hanya sekedar dari buku atau buku petunjuk. Jawabannya D itu poinnya 3. Lalu opsi E, memintanya bertanya jika ada yang belum dimengerti dan dipahami. Nah, di opsi E itu menunjukkan sikap kita yang tidak peduli dengan kemampuan atau kemajuan si karyawan baru tersebut tadi, karena di situ kita tidak memberikan arahan apapun dan hanya memberitahunya untuk bertanya jika ada bagian yang belum dipahami atau dimengerti. Nah, jadi opsi A itu dia yang paling rendah, itu poinnya 1.
Nomor 75, tim kerja Anda beranggotakan 5 orang dengan salah satunya sebagai koordinator tim. Setelah beberapa kali bekerja bersama, beberapa anggota tim memiliki krisis kepercayaan kepada koordinator tim yang disebabkan kurang cakapnya koordinator tim. Maka yang akan Anda lakukan sebagai anggota tim tersebut adalah, kita lihat opsinya. Yang A, mengajak anggota tim untuk menjadi satu suara dalam hal tersebut sehingga dapat mengambil langkah selanjutnya dengan mengeluarkan koordinator tim. Nah, yang A ini dia kurang tepat ya, karena di sini mengajak anggota tim untuk menjadi satu suara. Jadi di situ agak memaksakan ya untuk atau menyamakan satu pendapat untuk mengeluarkan si koordinator tim tadi. Nah, di situ bentuk penyelesaian masalahnya itu kurang tepat. Kalau yang A poinnya itu 1. Lalu lanjut ke opsi yang B, memilih untuk melaporkan hal tersebut kepada atasan sehingga dapat segera diatasi. Nah, di sini memilih untuk melaporkan kepada atasan itu kurang baik ya, karena di sini kan dia bekerjanya secara tim. Nah, hal yang pertama kalau menemukan masalah di dalam tim itu adalah mendiskusikannya terlebih dahulu di dalam tim tersebut. Nah, baru misalnya jika dalam tim itu tidak bisa ditemukan penyelesaian, baru kita bisa meminta atau melaporkannya kepada atasan untuk ditindaklanjuti. Jadi yang opsi B itu kurang tepat, poinnya 2. Lalu opsi yang C, mengajak semua anggota tim termasuk koordinator untuk berdiskusi supaya permasalahan dapat diatasi. Nah, untuk yang opsi C ini dia yang paling tepat ya, karena di situ menunjukkan indikator jejaring kerja, yaitu mampu saling berkoordinasi dengan sesama rekan dalam upaya pencapaian tujuan atau penyelesaian masalah. Nah, untuk di opsi C ini dia semua orang ya di situ ikut terlibat dalam penyelesaian masalah. Karena lebih tepat jika mengajak si koordinatornya langsung, karena dengan mengajak koordinatornya langsung, seluruh anggota tim itu dapat mengetahui kendala apa saja yang dimiliki koordinator tim sehingga dia kurang cakap. Nah, jadi di situ dengan kita mengetahui akar dari permasalahannya itu juga akan membantu kita dalam penyelesaian masalah secara baik dengan melibatkan seluruh anggota tim tadi. Jadi di situ penyelesaian masalahnya itu dia bisa disepakati oleh anggota tim. Jadi yang C itu yang paling tepat. Lalu opsi yang D, memberitahu koordinator tim mengenai masalah tersebut sehingga dirinya dapat berbenah diri. Nah, kalau yang opsi D ini dia kurang tepat ya, karena di situ tindakan yang diambil itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi di situ kita langsung menegur dia. Nah, itu kan kurang tepat. Jadi poinnya di situ yang opsi D itu adalah 3. Lalu opsi E, mengajak semua anggota tim menentukan langkah selanjutnya untuk menghadapi keadaan koordinator tim. Nah, di situ yang poin E itu kurang tepat ya, karena di situ hanya melibatkan anggota tim saja tanpa si koordinator tim tadi. Jadi jawabannya kurang tepat kalau yang opsi E itu dia poinnya 4. Nomor 76, dalam dunia kerja Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu, ataupun ada juga orang yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Bagaimana sikap Anda menghadapi orang-orang yang suka mengkritik? Di opsi A, menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi diri itu kurang tepat, karena di situ kita kurang bersikap bijak ya dalam menerima kritikan. Jadi di situ semua kritikan itu langsung dijadikan bahan evaluasi diri, makanya itu kurang tepat. Untuk yang A itu poinnya 4. Lalu opsi B, bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Nah, di situ opsi B itu juga kurang tepat ya, karena di situ kita hanya sekedar menerima kritikan, namun tidak dijadikan motivasi untuk pengembangan diri yang lebih baik. Nah, jadi yang B itu kurang tepat, yang B poinnya itu 2. Lalu opsi yang C,
memilah kritikan yang diterima berdasarkan kredibilitas pemberi kritik. Nah, di opsi C itu dia kurang tepat ya, karena di situ kita tidak bersikap terbuka terhadap setiap masukan yang kita dapat. Jadi di situ hanya orang-orang tertentu saja yang kita terima masukannya. Nah, hal ini tidak menunjukkan kita bersikap terbuka. Untuk yang C itu poinnya 1. Lalu lanjut poin yang opsi yang D, berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk kebaikan dan masa depan. Nah, jadi yang D ini kurang tepat karena di situ orientasinya bukan untuk sebagai pengembangan diri. Nah, jadi kurang tepat ya. Kalau yang D itu poinnya yang D adalah 3. Nah, yang paling tepat itu adalah di opsi E, menjadikan kritikan sebagai masukan membangun agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi di situ kita menunjukkan aspek jejaring kerja tadi dengan menghargai perbuatan orang lain yang mengkritik dengan menjadikannya sebagai masukan membangun. Jadi di situ kritikan yang didapat itu kita anggap sebagai sesuatu bentuk kepedulian terhadap kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu yang E dengan poin tertinggi 5. Nomor 77. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan adalah, kita lihat opsi yang ada. Yang pertama yang A, meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. Nah, untuk opsi A ini dia kurang tepat ya, karena di situ semua kebijakan yang diambil itu tidak didasarkan dengan kesepakatan bersama. Nah, jadi di sini sebagai seorang pemimpin itu tidak hanya bisa mengambil keputusan, tapi keputusannya itu harus bersifat adil, yaitu disepakati bersama. Jadi yang A itu poinnya 2, kurang tepat. Lalu yang B, membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Nah, yang di B ini dia kurang tepat jawabannya karena di situ membuat keputusan secepatnya. Nah, di situ menunjukkan kalau kita itu membuat keputusan itu terburu-buru dan juga keputusannya itu diambil hanya berdasarkan penilaian kita sendiri tanpa didasarkan penilaian terhadap anggota-anggota dalam perusahaan. Jadi di situ kurang baik. Untuk yang B itu dia poinnya 1. Lalu opsi C, meminta masukan dari mereka membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Nah, yang di C ini masih kurang tepat ya, karena di situ kita meminta masukan tanpa mempertimbangkannya dulu apakah itu keputusan yang kita dapat atau masukan yang kita dapat dari anggota itu sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi di situ kita sebagai pemimpin tidak hanya menerima masukan saja, tetapi bisa bersikap bijak untuk mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. Nah, untuk yang C itu poinnya dia 4. Lalu opsi D, menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, kalau yang D itu kurang tepat ya, karena di opsi D itu tidak ada usaha kita untuk mencari penyelesaian dari kita juga. Jadi di situ sekedar nyuruh pegawai atau karyawan untuk berusaha mencari penyelesaian dari masalah yang ada. Jadi yang D itu kurang tepat. Yang D poinnya 3. Lalu opsi E, meminta masukan dari mereka, lakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Opsi yang E ini yang paling tepat ya, karena di situ kita sebagai pemimpin itu memuat sikap adil. Maksudnya adil di sini adalah bisa merangkul seluruh anggota atau karyawan untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah. Jadi di situ semua orang terlibat di situ memberikan sikap yang adil.
Lalu di situ juga kita menunjukkan sikap bijak. Maksudnya di sini sikap bijak itu melakukan revisi seperlunya. Maksudnya revisi tentunya kan ada pendapat-pendapat mungkin yang tidak sesuai dengan kondisi permasalahan perusahaan. Jadi di situ sikap kita sebagai pemimpin adalah bisa bijak, bersikap bijak dalam menentukan setiap keputusan yang ada. Lalu di sini juga mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Jadi di sini sebagai pemimpin kita harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan karyawan atau pegawai kita itu untuk mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi di situ maksudnya selain mengajak mereka, juga kita sendiri sebagai pimpinan harus melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat tadi. Makanya opsi yang E itu yang paling tinggi dengan poin 5. Nomor 78, Anda ditunjuk oleh atasan untuk menjadi ketua tim dalam sebuah kegiatan. Oleh sebab itu, Anda mengadakan rapat persiapan kegiatan. Bahkan sebelum rapat dimulai sebelumnya, Anda telah mempersiapkan rancangan kegiatan menurut versi Anda. Apa yang akan Anda lakukan dalam rapat persiapan tersebut? Mari kita lihat opsi yang ada. Opsi A, memaparkan rencana kegiatan yang telah Anda buat di hadapan anggota tim. Nah, yang di A itu opsinya kurang tepat ya. Di situ poinnya 3, karena di situ tidak menunjukkan kesempatan bagi anggota tim untuk memberikan saran terhadap rancangan yang kita buat tadi. Nah, jadi yang opsi A itu kurang tepat. Opsi B, meminta saran, pendapat, dan ide dari anggota tim terkait rencana kegiatan yang telah Anda buat. Nah, yang opsi B ini dia yang paling tepat ya, karena di situ kita menunjukkan aspek jaring kerja, yaitu bersikap terbuka dengan berbagai kritikan dan masukan yang dibuat oleh rekan kerja. Nah, jadi di situ kita sebagai pemimpin, dengan kita memiliki sikap terbuka terhadap masukan dan kritikan dari pegawai itu, kita akan membuat rancangan kita itu menjadi lebih maksimal karena kita berusaha mengkolaborasikannya dengan pendapat atau ide dari anggota tim yang lain. Jadi sehingga yang opsi yang B itu tadi yang paling tepat. Lalu opsi C, melakukan konsultasi dengan atasan terkait rencana kegiatan yang telah Anda buat. Nah, untuk yang C ini kurang tepat ya, karena di situ atasan bukan bagian dari tim. Dan di situ dengan kita berkonsultasi sendiri dengan atasan tanpa melibatkan anggota tim itu tidak baik ya di situ, karena kita terkesan memaksakan pendapat kita sendiri tadi, karena rancangan yang kita yang tadi dibuat dulu kan semata-mata hanya pemikiran dari kita sendiri. Jadi yang C itu tidak tepat dengan poin 2. Lalu untuk opsi yang B, memberikan argumentasi terkait rencana kegiatan tersebut agar disetujui oleh anggota tim. Nah, yang di opsi D itu tidak tepat ya, karena di situ kita mensugesti anggota tim yang ada itu untuk menerima rancangan yang kita buat tadi. Jadi di situ memaksakan kehendak kita tanpa ada memberikan kesempatan kepada anggota yang lain untuk ikut memberikan saran atau pendapat. Untuk yang D itu poinnya 1. Lalu opsi yang E itu poinnya 4, memberikan gambaran terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dan rencana yang telah dibuat oleh Anda kepada anggota tim. Nah, itu juga di opsi E itu tidak menunjukkan bahwa sebagai pemimpin kita memberikan kesempatan kepada anggota tim kita untuk memberikan saran dan masukan. Jadi itu kurang tepat ya. Nomor 79, menurut kabar bulan depan akan ada pergantian atasan di unit kerja YASI. Atasan baru tersebut sangat disiplin, banyak menuntut bawahan untuk mengejar target serta tidak dapat mentolerir kesalahan kerja. Ini bertolak belakang dengan karakter atasan yang sekarang. Sebagai calon bawahannya, tindakan YASI adalah di opsi A,
Menerima atasan baru tersebut karena pergantian seperti itu sering terjadi. Nah, di situ kurang tepat karena di situ hanya menunjukkan bahwa kita menerimanya saja, tetapi tidak menyesuaikan uh, dengan gaya kerja atasan yang baru tersebut. Lalu yang B, menerima atasan baru sewajarnya dan menyesuaikan gaya kerja. Nah, itu di situ yang paling tepat ya. Karena di situ menerima atasan baru sewajarnya maksudnya itu menghargai posisi baru atasan atau karyawan baru tersebut. Dan di sini juga tepat karena di sini menyesuaikan gaya kerja. Maksudnya di sini kan gaya atasan yang baru ini lebih sangat disiplin dan tidak mentolerir kesalahan bekerja. Nah, dengan menyesuaikan gaya kerja yang baru, itu juga akan menunjukkan atau membuat kita berorientasi kepada pengembangan diri supaya bekerja lebih maksimal lagi dengan menghindari kesalahan kerja dan lebih disiplin terhadap aturan kerja. Jadi yang paling tepat itu yang B dengan poin tertinggi yaitu 5. Lalu opsi C, menerima keberadaan atasan yang baru dengan menunjukkan perilaku kerja yang sesempurna mungkin. Nah, di sini kurang tepat karena di sini hanya menunjukkan perilaku kerja saja tapi tidak diimbangi dengan kompetensi kerja. Nah, jadi yang C kurang tepat dengan nilainya itu 4. Lalu opsi D, merubah perilaku kerja tidak efektif selama ini agar diperhatikan atasan yang baru. Nah, ini kurang tepat ya karena di sini evaluasi dirinya ini hanya karena supaya kita lebih diperhatikan oleh atasan. Nah, jadi itu tidak tepat. Kalau yang D itu poinnya 3. Lalu yang E, menerima tersebut karena sudah resiko dalam pekerjaan sehingga tetap bekerja seperti biasanya. Nah, di sini yang E ini kurang tepat karena di situ bisa diperhatikan tetap bekerja seperti biasanya. Sedangkan di kondisi lingkungan yang baru ini kita dituntut untuk lebih disiplin dan lebih berhati-hati sehingga tidak melakukan kesalahan kerja. Jadi kalau misalnya kita tidak maksimal melakukan pekerjaan, maka kita juga bisa mendapatkan konsekuensi pekerjaan dari atasan baru. Jadi untuk yang E itu kurang tepat, poinnya adalah 2. Nomor 80, Langgeng adalah seorang public relation officer yang sedang melakukan penggalangan jejaring bagi perusahaan. Saat melakukan tugasnya, tidak jarang Langgeng mendapatkan tawaran memperoleh keuntungan pribadi dan diminta berbuat curang untuk mendapatkan kolega. Hal yang dilakukan Langgeng adalah, kita lihat opsi jawaban yang ada. Di opsi A, mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, hal ini tentunya sangat tidak tepat ya, karena di situ menguntungkan kepentingan pribadi semata dengan di sini berbuat curang. Nah, hal itu tentunya tidak baik. Yang A itu poinnya 1. Lalu yang B, kerjasama didapat dengan berbagai cara dan kesempatan secara spontan. Nah, hal ini tentu juga kurang baik ya, karena di situ kerjasamanya bisa dengan berbagai cara, termasuk dengan berbuat curang. Jadi kurang tepat. Kalau yang B itu dia nilainya 2. Lalu di opsi C, adapun tawarannya untuk menjaring kerjasama perlu ditanggapi dengan pikiran terbuka dan positif. Nah, hal ini tentunya tidak baik ya, karena di sini kan si Langgeng ditawarkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan diminta berbuat curang. Nah, kalau di C ini berarti dia menanggapinya dengan pikiran terbuka dan positif. Artinya si Langgeng ini mau ya untuk melakukan kecurangan untuk mendapatkan kolega. Jadi itu kurang tepat. Untuk yang opsi yang C itu dia nilainya adalah 3. Lalu yang opsi D, kerjasama yang baik dapat diperoleh dengan perencanaan dan etiket kerja yang baik pula sehingga perlu waspada. Nah, ini masih kurang tepat ya karena di sini adanya sikap waspada atau berhati-hati. Tapi di sini berhati-hatinya itu tidak dipertimbangkan secara matang. Nah, jadi di situ kurang tepat. Untuk yang poin D itu dia nilainya adalah 4.
Lalu di sini ada opsi E, mencari peluang sebesar-besarnya dalam bekerja sama dengan orang lain, tetapi tetap mempertimbangkan secara matang. Nah, yang opsi E ini dia tepat ya, karena di situ tetap ada usaha kita untuk menjalin hubungan kerja yang baik dengan siapapun, tetapi tetap mempertimbangkan peluang tersebut secara matang, yang agar dampaknya itu tidak merugikan diri sendiri ataupun perusahaan. Jadi di sini orientasinya juga tidak semata-mata untuk keuntungan pribadi ya, tetapi juga keuntungan perusahaan tadi. Jadi opsi E adalah jawaban yang paling tepat dan menunjukkan jejaring kerja yang baik. Nomor 81, pada hakikatnya kita tidak mungkin bisa membuat semua orang senang pada diri kita. Hal tersebut sudah menjadi sebuah kewajaran karena setiap orang memiliki pikiran, perasaan, dan pandangan tersendiri. Begitu pula halnya dengan Anda. Di lingkungan kerja ada yang tidak menyukai prestasi yang telah Anda raih meskipun diperoleh dengan cara yang benar. Sikap Anda dalam menyikapi hal tersebut adalah, kita lihat opsi yang ada. Yang pertama itu yang opsi A, menurut saya hal tersebut sudah biasa terjadi di tempat kerja. Saya tidak ingin terlalu memikirkan penyebab dia tidak menyukai prestasi saya, yang terpenting bisa bekerja seperti biasa tanpa mengganggunya. Di situ opsi A itu kurang tepat karena di situ kita bersikap acuh dengan lingkungan kerja, atau maksudnya di sini rekan kerja kita ya di situ. Jadi dengan bersikap tidak mengacuhkan itu akan membuat kita tidak memiliki hubungan yang baik. Sedangkan di dalam aspek jejaring kerja ini yang perlu ditunjukkan adalah kita bisa membina hubungan baik dengan seluruh rekan kerja. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Yang jawaban yang A itu dia nilainya adalah 2. Lalu lanjut ke opsi yang B, memahami hal tersebut dengan cara berusaha bersikap secara wajar dan tidak melakukan hal yang membuat dia kurang menyukai saya. Yang opsi B ini juga kurang tepat ya, karena di sini tidak menunjukkan usaha kita untuk berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan karyawan yang tidak menyukai kinerja kita tersebut. Untuk yang B itu nilainya 4. Lalu opsi C, tetap berteman baik kepadanya tanpa membalas perlakuannya kepada saya. Namun bila dia masih menunjukkan perasaan kurang suka, maka saya akan berusaha menjauhinya. Nah, untuk yang kalimat pertama itu sebenarnya tepat ya, tetap berteman baik tanpa membalas. Namun di sini yang kurang tepat itu adalah menjauhinya bila dia tetap menunjukkan perasaan kurang suka. Nah, ya, justru yang harus kita lakukan di sini adalah itu tadi, mengkomunikasikan kenapa dia bisa tidak suka, ataupun mungkin ada hal yang kita tidak sadari itu tidak baik menurutnya. Jadi yang C itu kurang tepat ya, karena itu hanya menunjukkan di kemudian hari itu akan menjauhinya jika tetap tidak menyukai. Untuk yang C itu nilainya adalah 3. Lalu opsi yang D, memahaminya dan sadar bahwa bila saya berada di posisi dia, mungkin akan ada rasa cemburu atas prestasi yang diraih oleh orang lain. Nah, kalau yang B ini tidak tepat di situ, karena di situ dia berusaha untuk memaklumi sikap rekan kita yang tidak menyukai prestasi kita tersebut. Jadi itu sama kayak poin yang A juga tadi, kurang lebih itu kita bersikap tidak peduli dengan lingkungan kerja kita. Lalu di situ ada opsi E, memahaminya serta mencoba berkomunikasi secara baik-baik dengan orang tersebut sambil mengintrospeksi diri sendiri. Mungkin ada hal yang tanpa disadari atau tidak sengaja saya lakukan sehingga timbul salah paham dan tidak menyukai prestasi saya. Nah, yang opsi E ini yang paling tepat ya, karena di situ kita di opsi jawabannya itu mencoba berkomunikasi secara baik-baik. Nah, itu menunjukkan salah satu indikator aspek jejaring kerja itu sendiri, yaitu berusaha untuk membina hubungan baik dengan seluruh rekan kerja. Nah, jadi jawaban E itu yang mempunyai poin paling tinggi. Karena di situ juga sambil melakukan introspeksi terhadap diri sendiri jika mungkin ada perbuatan kita yang kurang berkenan atau yang salah.
Nomor 82, Anda baru saja diangkat menjadi manajer yang bertugas di kantor cabang. Ternyata sebagian besar anak buah di kantor cabang lebih senior dari Anda. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Kita lihat opsi jawaban yang ada. Yang di opsi A tidak mempermasalahkannya, tetapi jika mereka menolak perintah karena atasan lebih muda, maka akan Anda beri surat peringatan. Nah, hal itu kurang tepat ya, karena di situ langsung memberikan surat peringatan jika tidak menuruti perintah. Di situ harusnya mungkin bisa lebih dikomunikasikan kenapa perintah tersebut ditolak, karena bisa saja perintah yang diberikan itu tidak sesuai atau bisa bertentangan dengan aturan yang ada di kantor. Jadi yang A itu kurang tepat. Untuk nilainya yang opsi A itu dia adalah 4. Lalu di opsi B, tentu saja sedikit canggung jika akan memberikan perintah kepada pegawai yang lebih senior. Nah, yang di opsi B ini dia kurang tepat ya, karena di situ dia sebagai pemimpin dia tidak bisa bersikap tegas karena di situ dia segan terhadap pegawai yang lebih senior. Jadi yang B kurang tepat. Untuk opsi yang B itu dia nilainya 2. Lalu opsi C, lebih banyak akan memberikan tugas kepada pegawai yang lebih muda saja. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena di sini kita kalau sebagai pemimpin harus bersikap adil. Nah, karena kita kita merasa segan tadi dan hanya memberikan tugas kepada pegawai yang lebih muda saja, itu akan membuat adanya kesenjangan ya dalam memberikan pekerjaan. Jadi yang C itu kurang tepat. Untuk yang opsi C itu dia nilainya 1. Lanjut ke opsi D, menjalankan tugas sebagai manajer dengan baik tetapi tetap menghargai para pegawai senior. Nah, untuk yang opsi D ini dia yang paling tepat ya, karena di situ kita tetap bersikap profesional dengan menjalankan tugas sebagai pemimpin dengan baik, tetapi di sini juga mencerminkan aspek jejaring mitranya itu dengan yaitu sikap saling menghargai sesuai dengan situasi soal banyak bawahan yang merupakan senior kita. Nah, jadi di situ kita tetap menghargai para pegawai senior. Untuk D itu poinnya yang lebih tinggi di antara opsi jawaban yang lain. Opsi E yaitu biasa saja dan menjadikan hal tersebut sebagai tantangan supaya semua pegawai dapat tunduk kepada Anda. Nah, hal ini tentunya kurang tepat ya, karena tujuannya supaya bisa menguasai seluruh pegawai agar tunduk terhadap misalnya perintah kita. Nah, jadi yang E itu kurang tepat. Kalau yang E sendiri itu poinnya adalah 3. Lanjut ke aspek teknologi informasi dan komunikasi. Nomor 83. Hill menyarankan Foley untuk menggunakan salah satu media penyimpanan yang disediakan oleh pihak ketiga agar mendukung tugas-tugas kantor. Namun Foley menyadari bahwa media penyimpanan dari pihak ketiga rentan dengan kebocoran informasi. Hal apa yang akan Foley lakukan? Kita lihat opsi jawaban yang ada. Opsi A, menerima ajakan Hill dengan terlebih dahulu meminta izin kepada atasan. Nah, yang di sini opsi A itu dia kurang tepat karena dengan meminta izin terlebih dahulu kepada atasan itu kita tidak bersikap terbuka terhadap perkembangan teknologi yang bisa mendukung tugas-tugas kantor. Untuk opsi A ini dia bernilai 2. Lalu lanjut ke opsi B, menerima ajakan Hill dengan terlebih dahulu melaporkan pada bagian IT di kantor. Nah, hal itu sama ya kurang lebih dengan opsi yang A tadi. Kurang bersikap terbuka atau kurang antusiasme terhadap perkembangan teknologi yang bisa menunjang tugas-tugas atau pekerjaan kantor. Untuk yang B sendiri itu poinnya adalah 3. Lalu yang opsi C, mengusulkan pada bagian IT supaya menyediakan media penyimpanan internal untuk semua pegawai. Nah, kalau yang C ini dia kurang tepat ya di situ, karena di situ tidak menunjukkan penggunaan perkembangan teknologi untuk menunjang
tugas-tugas kantor dan menyuruh bagian IT dulu untuk membuatnya. Jadi sehingga kita tidak menggunakan perkembangan teknologi yang ada. Untuk yang opsi C itu dia bernilai 4. Lalu opsi D, menggunakan media penyimpanan hanya untuk dokumen-dokumen yang bersifat umum dan tidak rahasia. Nah, untuk opsi yang D ini dia yang paling tepat dan menunjukkan aspek teknologi informasi dan komunikasi karena kita dapat menggunakan teknologi yang ada tetapi tetap mempertimbangkan hal-hal yang dapat merugikan. Karena di situ sesuai situasi dalam soal itu penyimpanan pihak ketiganya itu rentan terhadap kebocoran informasi. Jadi di sini kita bisa memanfaatkannya secara efektif itu dengan menyimpan dokumen-dokumen yang bersifat umum dan tidak rahasia saja di teknologi yang ada itu tadi. Jadi jawaban yang D itu yang paling tepat dengan poin tertinggi 5. Lalu di opsi E, menggunakan media penyimpanan tapi tetap mencadangkan dokumen ke penyimpanan fisik eksternal. Nah, di sini kurang tepat karena di opsi E itu kita menunjukkan bahwa kita tetap menggunakan teknologi lama, yaitu menyimpan atau mencadangkan dokumen itu ke penyimpanan fisik eksternal. Nah, jadi di situ kurang tepat karena kita tetap mengikuti teknologi lama daripada memanfaatkan teknologi baru secara efisien dan maksimal. Untuk yang E itu poinnya 1. Nomor 84, Anda baru saja diterima bekerja di kantor yang pekerjaannya diharuskan menggunakan laptop pribadi dan sudah diinstal dengan aplikasi pendukung sesuai kebutuhan kantor. Tetapi di laptop Anda belum terinstal aplikasi pendukung tersebut. Maka yang akan Anda lakukan adalah, kita lihat di opsi yang pertama yang A. Opsi A sedikit berat dengan syarat tersebut sehingga memilih untuk mengundurkan diri saja. Nah, yang di opsi A ini tidak tepat karena di situ kita tidak mau menerima perkembangan teknologi. Maksudnya di sini adalah tidak mau menerapkan penggunaan teknologi terhadap pekerjaan kita. Jadi di situ kurang tepat. Nah, hal tersebut tidak menunjukkan aspek teknologi informasi dan komunikasi, yaitu menerima perkembangan teknologi yang mampu membantu pekerjaan kita sehari-hari. Untuk opsi A itu nilainya 1. Lalu opsi B, ketika masuk kerja hari pertama akan meminta tolong rekan kerja untuk menginstalkan aplikasi tersebut. Nah, untuk opsi B ini juga kurang tepat ya, karena di situ setelah hari pertama bekerja baru kita install. Nah, jika kita baru menginstalnya pada saat bekerja, itu kan kita tidak bisa menunda pekerjaan kita di kantor nanti. Nah, karena kita harus menunggu dulu diinstalkan. Jadi yang B itu masih kurang tepat. Kalau yang B itu poinnya adalah 3. Lanjut ke opsi yang C. Mencoba menginstal sendiri aplikasi pendukung meskipun menggunakan versi bajakan di internet. Nah, untuk yang poin opsi yang C ini kurang tepat ya, karena di situ menggunakan versi bajakan di internet. Nah, seperti yang kita tahu, kalau aplikasi pendukungnya itu tidak resmi atau bajakan, itu kan kualitasnya akan berbeda. Nah, jika kita menggunakan teknologi yang kualitasnya berbeda, itu tentu saja akan berpengaruh kepada hasil atau kualitas hasil pekerjaan kita. Jadi yang C itu kurang tepat. Untuk opsi yang C itu bernilai 2. Lanjut opsi D, membawa laptop ke tempat servis komputer supaya dapat diinstal pendukung yang sesuai. Nah, untuk yang opsi D ini yang paling tepat ya, karena di situ membawa laptop ke tempat servis untuk diinstalkan sebelum kita bekerja. Nah, jadi di situ sebelum kita bekerja sudah diinstalkan dulu dengan aplikasi penunjang yang sesuai, sehingga di saat hari pertama bekerja itu kita bisa langsung bekerja dengan baik. Nah, jadi yang paling tepat itu yang D, karena kita sudah siap dengan aplikasi penunjang yang bisa membantu pekerjaan kita nanti di kantor. Lalu lanjut yang opsi E, meminta kantor untuk memfasilitasi untuk menginstalkan aplikasi pendukung di laptop Anda. Yang E itu juga kurang tepat ya, karena di situ
kita meminta kantor untuk menginstalkan terlebih dahulu. Jadi di situ kita tidak menunjukkan kesiapan kita untuk bekerja di hari pertama itu nanti. Untuk yang poinnya sendiri adalah 4.